Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai pengantar pembelajaran pada mata pelajaran teknik pemesinan bubut. Nah, di kelas 3 ini juga ada yang namanya mata pelajarannya itu teknik pemesinan bubut. Di kelas 2 juga ada, di kelas 3 juga ada. Nah, seperti apa nanti pengantar pembelajarannya? Ya, kita simak penjelasan berikut ini. Ya. Di sini sudah saya tampilkan yaitu pengantar KI dan KD serta KBM ya. Jadi nanti pengantar pada mata pelajaran teknik pemesinan bubut. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh, kita perkenalan dulu ya. Walaupun di kelas 1 sudah pernah bertemu dengan saya yaitu di mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin. Ya, mungkin yang kelas TPD ini sudah 3 tahun ya. 2 tahun dari kelas 1, 2 dan ini kelas 3 ketemu lagi. Tapi untuk yang kelas TPA, TPB, TPC ini masih 1 kali ya dari kelas 1. Dan kelas 3 ketemu lagi dengan saya tapi dengan mata pelajaran yang beda. Nah, mata pelajarannya untuk yang saya ampu di kelas 3 ini adalah teknik pemesinan bubut. Ya, ini melanjutkan materi kelas 2. Ya, jadi kelas 2 itu kan ada teknik pemesinan bubut, yaitu nanti dilanjutkan di kelas 3. Ya, jadi hanya melanjutkan materinya. Nama pelajarannya tetap sama. Itu ya. Nah, untuk perkenalan, ini biodata saya, Bambang untuk Guru. Nama sudah terlalu jelas ini ya. Nama Murdiono. Tempat tanggal lahirnya sudah ada di sini, Purworejo 3 Juni 1993. Kemudian alamat Binonglor RT 2 RW 1 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Nah, ini mungkin yang TPD ini sudah paham ya. Kelas 2 juga sudah saya tampilkan slide seperti ini. Ya, mungkin untuk yang TPA, TPB, TPC mungkin belum. Kemudian untuk nomor WA ini bisa dicatat ya. Karena ini kalau misalnya ada tugas atau ada info bisa lewat WA mengumpulkan tugas dan sebagainya. Ya. Dan kemudian selain saya mengajar di kelas 3, saya juga masuk anggota dari BKK SMK TKM Purworejo. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena nanti kalian kelas 3 itu akan istilahnya bertemu ya, atau berinteraksi dengan anggota-anggota BKK. Apa itu BKK? BKK itu adalah bursa kerja khusus, di mana bursa ini adalah menyediakan, memfasilitasi siswa untuk mencari pekerjaan, menempatkan siswa bekerja dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kalian nanti kelas 3 lulus ya, kemudian mau bekerja ya, BKK menyediakan info lowongan, bagaimana cara mengerjakan tes kerja dan sebagainya ya. Dan saya termasuk dari anggota BKK itu. Jadi silakan nanti bisa di save nomor saya kalau ada info atau mau yang ditanyakan tentang BKK juga bisa. Kemudian ini kata-kata bijaknya. Ini sudah saya sampaikan dari tahun kemarin ya. Belajar memang tidak mudah, tapi dalam memiliki ilmu itu jauh lebih berat ya. Itu untuk dicermati dan dipahami kata-kata ini ya. Jadi jangan sampai kalian dalam belajar itu malas, kemudian aras-arasan dan sebagainya.
itu jangan, karena nanti di kemudian hari kalian akan menyesal. Sudah 3 tahun di SMK 3M kok yang dihasilkan tidak ada. Nah itu kan eman-eman ya. Jadi mumpung kalian kelas 3, sebentar lagi kalian lulus, ya maksimalkan waktu yang ada. Nah selama 1 tahun ini dimaksimalkan ya. Karena apa? Karena untuk bekal kalian nanti setelah lulus ya didapatkan dari kalian belajar di SMK ya. Belajar selama ini itu ya nanti untuk kedepannya ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini untuk KBM di semester 1 mata pelajaran teknik pemesinan bubut ya. Ini KBM nya hampir sama dengan tahun yang kemarin ya, kelas 3. Karena masih kondisi pandemi, otomatis KBM nya nanti untuk sementara waktu itu dilaksanakan secara daring ya. Jadi secara daring, walaupun nanti ini pelajaran praktek juga ada daringnya, ada prakteknya ya. Untuk praktek di bengkel akan dilaksanakan dengan sistem blok ya. Ini masih rencana ya, sistem blok, tapi tetap nanti ada praktek, entah itu nanti setelah mid semester atau nanti ya mengikuti dari aturan pemerintah, aturan sekolahan ya. Jumlah pertemuan itu nanti ada 20 pertemuan ya, teorinya ada 6 kali teori. Nah ini kemungkinan teorinya ini daring ya. Kemudian praktek itu ada 12 kali pertemuan praktek, nanti mengikuti aturan apakah nanti dibagi 2, kelas A, kelas B dan sebagainya. Kemudian semester 1 pertemuan dan seterusnya. Nah jumlah jam mata pelajaran dalam 1 minggu itu 5 jam per minggu ya. Beda dengan kelas 2 itu kan 7 jam per minggu, tapi kelas 3 ini sudah dikurangi menjadi 5 jam ya. Jadi waktunya sedikit ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. 5 jam itu kalau untuk praktek itu cepat ya. Apalagi kalau musim pandemi seperti ini, 1 jamnya itu hanya 25 menit, kalikan 5 itu hanya 125 menit, 2 jam ya. 2 jam kalau untuk praktek bubut itu ya setting mesin, benda kerja, mungkin facing dan sebagainya, selesai ya. Nah kita besok bisa mengantisipasi hal itu supaya KBM prakteknya ini juga bisa berjalan ya. SMK itu kan kejuruan ya, jadi harus praktek ya. Itu. Nah nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Nah ini untuk ketentuan dalam KBM daring yang saya atur ya. Jadi ini hanya khusus untuk saya ya, mungkin untuk guru yang lain mempunyai ketentuan sendiri, itu tidak masalah. Pertama adalah selama pembelajaran daring materi akan disampaikan sesuai jadwal mata pelajaran ya. Misalnya TPA hari Senin, yaitu saya share materinya hari Senin ya, walaupun nanti materinya sama dengan TPB, TPC, TPD ya, itu sesuai jadwal. Untuk TPD misalnya hari Sabtu ya nanti saya share di hari Sabtu ya. Kecuali nanti kalau misalnya ada materi video dan sebagainya, itu bisa nanti saya share di awal minggu, misalnya hari Senin besok atau sebagainya dan seterusnya. Kedua, pembelajaran daring dilaksanakan menggunakan Google Classroom. Nah ini diharapkan semuanya sudah masuk kelasnya masing-masing sesuai dengan mata pelajarannya. Nanti kalau ada siswa lain yang belum masuk ya silahkan diinfokan ya, karena semua materi, semua info materi dan sebagainya, tugas itu nanti lewatnya Google Classroom dengan kombinasi YouTube atau video yang lain ya. Jadi nanti kalian bisa melihat video YouTube supaya apa? Supaya bisa lebih paham. Karena biasanya kalau saya share materi saja itu nggak dibaca ya, nggak dibaca kemudian nggak dibuka juga. Nah ini kan
repot nanti ya. Jadi kalau dengan video mungkin akan lebih paham itu ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik melakukan presensi terlebih dahulu melalui Google Classroom sampai batas waktu jam 5 sore ya. Jadi nanti untuk pelajaran saya akan saya share namanya presensi melalui Google Form ya. Jadi nanti kalian presensi, batas maksimalnya kalau di sini itu kan sampai jam 5 sore ya. Nah ini saya revisi, jadi batas waktu presensinya itu nanti 1 minggu ya. Misalnya hari ini Senin pelajarannya TP Bobot kelas 12 TPA ya, itu nanti batas presensinya sampai hari Minggu ya. Jadi saya toleransi sampai 1 minggu, dan lewat 1 minggu itu kalau nggak presensi ya sudah saya anggap tidak masuk, tidak mengikuti pembelajaran di minggu tersebut ya. Jadi gunakan waktu yang baik, nggak bisa pagi ya nanti siang nggak bisa malam dan seterusnya. Nah, yang penting kalian presensi, mengikuti pembelajarannya, apakah melihat video, membaca materi dan sebagainya, ada tugas ya dikerjakan ya. Batas waktunya 1 minggu. Peserta didik harus aktif berdiskusi, mengajukan pertanyaan terhadap materi yang disampaikan oleh guru ya. Jadi nanti ada beberapa materi, baik itu video maupun slide artikel ya. Nah itu harus aktif. Misalnya di video ya kalian bisa komen, misalnya di YouTube ya, di YouTube ya bisa komen, Pak ini saya belum paham mengenai bobot rata misalnya ya, nanti saya jelaskan. Misalnya belum paham ini pahatnya yang digunakan itu yang seperti apa ya, silakan ditanyakan lewat komentar dan sebagainya ya. Atau mungkin komentar lewat Google Classroom juga bisa ya. Itu yang nomor 4 ya. Nanti kalau misalnya tidak setuju atau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nah, yang kelima, jika terdapat kendala saat melakukan KBM, silakan komunikasikan dengan pamong mata pelajaran atau wali kelas ya. Jadi misalnya kalian punya HP tapi gak ada kuotanya, atau HP-nya rusak, atau HP-nya barengan dengan kakak atau adik ya, ya bisa dikomunikasikan. Kenapa? Karena jangan sampai kalian terus HP-nya tidak punya terus luweh-luweh ya, tidak seperti itu ya. Nanti kalau komunikasi dengan wali kelas, pamong mata pelajaran, itu nanti bisa diberikan solusi. Oh misalnya HP-nya tidak ada ya, saya ganti dengan tugas luring ya, luar jaringan, atau bisa saya toleransi pengumpulan tugasnya minggu berikutnya dan sebagainya ya. Itu khusus yang ada kendala saat KBM daring ya. Keenam, peserta didik wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan batas waktu pengiriman tugas satu minggu ya, sama seperti presensi tadi ya. Diusahakan ini jangan menumpuk tugas di akhir semester ya. Daring, tidak ketemu dengan guru, kemudian tugasnya tidak dikumpulkan. Nanti di akhir semester bingung, Pak tugas saya yang kosong mana, sudah penuh atau belum tugasnya. Tidak seperti itu ya, karena pembelajaran itu 1 semester, bukan di akhir semester saja ya. Ada 5 tugas selama 1 semester ya, berproses ya, tidak di akhir semester kemudian langsung mengumpulkan 5 tugas itu ya. Mohon diperhatikan itu tugas ya, karena ini dari tahun ke tahun kalau tugas itu biasanya sulit untuk terkumpul semua ya, baik pelajaran saya maupun pelajaran yang lainnya. Itu untuk KBM daring ketentuannya. Berikutnya adalah kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar di teknik pemesinan bot kelas 12 itu nanti ada 1, 2, 3. Nah,
ada 9 ya. Nah, ada 9 kompetensi dasar. Pertama itu adalah menerapkan prosedur teknik membubut benda bentuk oval atau handle mesin. Nah, jadi nanti kalian membubut, kalau biasanya kan membubut rata, alur, kemudian membubut chamfer, membubut ulir ya, kalau pernah ulir. Sekarang membubut yang bentuk oval ya. Kemudian kedua, mengevaluasi sesuaian pembubutan komponen yang berpasangan. Nah, ini nanti jobnya itu membuat benda berpasangan ya. Ketiga, merancang komponen sesuaian yang berpasangan. Ini juga satu job dengan yang nomor 2 3.12 itu. Jadi nanti jobnya itu membuat engsel ya, engsel. Nanti saya jelaskan jobnya. Yang keempat 3.14 itu menerapkan prosedur teknik membubut ulir segi 4 untuk batang dan murnya. Jadi nanti kalian latihan membubut ulir bentuknya segi 4. Nah, yang sebelumnya di kelas 2 mungkin kalau yang sudah pernah itu membubut ulir segi 3. Kalau sekarang membubut ulirnya segi 4. 3.15 itu menerapkan prosedur teknik pembubutan benda dengan taper attachment. Taper attachment itu alat bantu mesin bubut yang digunakan untuk membuat tirus ya. Walaupun ini nanti tidak dipraktekkan ya, karena harus masang tapernya, taper attachmentnya, juga mesinnya itu kan tidak hanya digunakan untuk kelas 3 saja ya. Nanti kalau digunakan kelas 2 tidak lepas taper attachmentnya seterusnya ya, jadi agak repot ya. Jadi tirus itu biasanya dibuat itu atau dibubut dengan memiringkan eretan atas atau menggeser kepala lepas. Yang ketiga itu dengan menggunakan taper attachment. Yang keenam, menerapkan prosedur teknik pembuatan ulir cacing ya. Di tahun berapa itu 2018 atau 2017 itu pernah ujian praktek itu membuat roda gigi cacing ya. Jadi siswa ujiannya itu membuat roda gigi cacing. Nah, roda gigi cacing ini harus ada pasangannya, yaitu ulir cacing ya. Nanti di teknik mesinan bubutnya itu juga ini ya. Nah, ini salah ya, ini teknik mesinan bubut harusnya, bukan fris. Jadi untuk membuat ulir cacing. Ketujuh, pembuatan benda kerja yang tidak beraturan yang dibuat dengan menggunakan faceplate. Ini juga tidak dipraktekkan ya. Faceplate-nya itu ada, cuma nanti harus bongkar pasang spindle-nya. Cekam kepala tetapnya harus dilepas, kemudian diganti dengan faceplate. Itu repot lagi nanti. Ya, nanti teori saja, kemudian saya berikan beberapa video terkait dengan faceplate. 18, menganalisis pembuatan benda kerja panjang menggunakan kacamata jalan atau follow rest dan steady rest ya. Ini digunakan kalau misalnya kalian membubut poros yang panjang supaya tidak melengkung porosnya. Itu kan biasanya dicekam, kemudian ujung satunya dikaitkan dengan kepala lepas. Nah, tengah-tengahnya ini kalau panjang itu kan nanti rawan melengkung, itu dipasang namanya kacamata jalan. Yang terakhir, prosedur teknik pembuatan benda kerja rakitan dengan menggunakan berbagai cara. Nah, ini nanti jobnya itu adalah job ujian praktek yang tahun kemarin, yaitu membuat handle pemutar ya. Jadi untuk prakteknya itu nanti ada 2 job ya. Pertama itu membuat handle pemutar, yang kedua membuat engsel pagar ya. Itu jobnya, dan nanti mengikuti waktu yang tersedia. Kalau waktunya masih sisa ya nanti saya tambahkan jobnya, tapi kalau waktunya terbatas ya otomatis hanya maksimal 2 job itu ya. Itu untuk KD-nya, jadi ada 19
9 ya. Kemudian untuk penilaian di mata pelajaran teknik pemesinan bobot itu nanti ada 3. Ini hampir sama dengan pelajaran yang lain. Pertama adalah sikap. Nah, sikap kalau misalnya saat pembelajaran daring, ya yang saya nilai itu adalah keaktifan diskusi, memberikan pertanyaan, kemudian mungkin ada teman yang bertanya, kalian bisa menjawab, kemudian kedisiplinan mengumpulkan tugas, itu juga masuk dalam penilaian sikap. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan, itu saya ambil dari ulangan harian mid semester, penilaian akhir semester. Ulangan harian kalau secara daring nanti saya berikan melalui Google Form, kemudian kalian nanti mengerjakan lewat Google Form. Mid semester ini biasanya terjadwal ya, biasanya di akhir September sampai awal Oktober itu ada mid semester ya. Kelas 3 biasanya sudah paham. Penilaian akhir semester ini nanti di awal Desember ya, dan ketiga nilai ini nanti masuk ke dalam raport ya. Jadi kalian usahakan nilainya yang bagus ya. Ketiga, keterampilan. Yang dinilai dalam keterampilan adalah tugas. Nah, tugas-tugasnya itu misalnya saya suruh membuat job sheet atau work preparationnya. Kemudian praktek, ini juga saya nilai dari hasil benda kerja ya. Nah, di kelas 3 ini diusahakan benda kerja yang dibuat itu ukurannya harus sesuai dengan gambar kerja, tidak waton benda ini jadi ya. Waton benda ini jadi ternyata ukurannya oblong semua, yaitu nilainya jelek ya. Diusahakan ukurannya itu harus sesuai dengan gambar kerja yang disediakan ya. Jadi jangan waton praktek cepat benda ini jadi, giliran diukur ukurannya ngeblong ya, itu jangan sampai. Apalagi yang kelas 3. Portofolio itu misalnya saya suruh membuat artikel atau clipping dan sebagainya ya, itu tapi nanti lihat situasi ya, waktunya cukup atau tidak. Itu penilaiannya ada 3, 1, 2, 3 ya. Lanjut. Nah, job prakteknya ini saya buat 3. Ini karena yang satu ini, yang nomor 2 ini adalah nanti sebagai tambahan ya. Intinya hanya ada 2, membuat engsel pintu dan membuat handle memutar. Itu jobnya. Nanti kalau waktunya sisa ya baru membuat tracker magnet ya. Itu untuk jobnya. Engsel pintu nanti di KD benda berpasangan, membuat handle pemutar itu di KD benda rakitan ya. Dan itu nanti sistemnya kelompok 2 anak 1 benda kerja ya, jadi supaya lebih cepat ya. Nanti kalau misalnya kok prakteknya dibagi kelas A, kelas B ya, itu malah lebih efektif ya. Jadi satu mesin dua anak, yaitu untuk mengerjakan satu job ya. Satu pertemuan atau 2 pertemuan nanti sudah selesai satu jobnya. Itu bentar. Itu untuk job prakteknya ya, teknik pemesinan bobot. Nah, terima kasih ya, itu ada pengantar dulu ya untuk materinya, mungkin minggu depan ya. Nah, sebelum saya akhiri, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah di SMK TKM itu nanti sudah ada namanya LSP P1 ya, Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama ya. Nanti untuk siswa
siswa yang merasa sudah kompeten di bidang teknik pemesinan, ya, itu nanti bisa mendaftar untuk mengikuti uji sertifikasi LSPP 1, ya. Dan untuk klasternya nanti ada bubut, fresh, dan CNC, ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mahir di bubut, ya, besok ada kesempatan untuk daftar, ya silakan daftar uji sertifikasi. Kalian kompeten, nanti dapat sertifikat dari BNSP, ya. Jadi bukan dari PKM tapi langsung dari pusat BNSP, ya. Jadi saat praktek dimohon betul-betul praktek, ya. Jadi nanti kalau saat kalian ada uji sertifikasi, uji kompetensi, kalian bisa lulus, ya, bisa kompeten, ya. Itu ya, jadi TKM sudah mempunyai namanya LSPP 1. Kemudian yang kedua, untuk materi berikutnya itu adalah pembubutan ulir segi 4, ya. Nah, pembubutan ulir segi 4 ini itu nanti akan saya jelaskan melalui streaming YouTube, ya. Ya. Jadi streaming YouTube-nya itu nanti saya jadwalkan di hari Senin depan tanggal 19 Juli 2021 pukul 10.00, ya. Silakan kelas TPA, TPB, TPC, TPD nanti bisa mengikuti streaming YouTube-nya. Nanti linknya akan saya share melalui Google Classroom, ya. Jadi hari Minggu besok saya share linknya semua kelas, ya, TPA, TPB, TPC, dan TPD untuk mengikuti penjelasan mengenai materi pembubutan ulir segi 4, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, program BKK, Bursa Kerja Khusus SMK TKM, ini nanti akan ada yang namanya pemetaan calon tenaga kerja untuk kelas 3. Karena kalian sudah kelas 3, nah otomatis disiapkan nanti adalah pertama menyiapkan biodata atau data calon tenaga kerja dari nama, NIK, tinggi badan, berat badan, dan seterusnya. Kemudian persiapkan fisik, ya. Karena apa? Karena setiap tes itu biasanya ada tes fisiknya, lari, push up, kemudian ada sit up, ya. Mulai sekarang dilatih, ya. Walaupun tidak ada pelajaran olahraga, ya kalian latih dari sekarang. Besok di akhir kelas 3 kalian sudah fit, kemudian sudah kalau misalnya mengikut tes fisik itu sudah bisa, ya. Jangan sampai lari baru 1 putaran alun-alun sudah ngos-ngosan, ya. Di tes berikutnya tidak bisa, ya. Itu, ya. Itu untuk program BKK. Jadi nanti ada namanya pemetaan calon tenaga kerja, itu yang disiapkan, ya. Itu untuk pengantar materinya, ya, dan pengantar kegiatan belajar mengajar di semester 1. Untuk sementara memang pembelajarannya secara daring, ya. Untuk kedepannya nanti ada info kapan tatap muka, kapan pembelajaran praktek, itu akan diinfokan melalui wali kelas, ya. Ada hal yang mungkin ditanyakan, bisa tanyakan lewat komentar, ya, baik komentar Google Classroom maupun komentar di YouTube, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.